Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Nah, anak-anak, marilah pada hari ini kita mempelajari atau membahas materi yang ini ya. Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita membahas mengenai materi integral fungsi trigonometri. Yang pertama, kita mau bahas integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, kita pahami mengenai rumus-rumusnya, asalnya dari mana. Untuk yang pertama, misalnya kita ambil Y sama dengan cos X, kemudian diturunkan, kita tulis Y aksen sama dengan turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, Y aksen ini bisa ditulis dalam dy per dx. dy per dx karena di sini variabelnya X ya. Kemudian dx ini kan posisinya sebagai penyebut, bisa dipindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian, jadilah dy sama dengan min sin x dikali dx atau min sin x dx. Saya tukar sin x dx nya pindah ke ruas kiri, tapi negatifnya nggak pindah, dy nya ke ruas kanan, jadilah sin x dx sama dengan negatif dy. Kemudian kalau ruas kiri dan ruas kanan kita beri lambang integral, diintegralkan, jadilah integral sin x dx sama dengan integral negatif dy. Nah, integral dari negatif dy, di depan dy ini kan ada angka 1 ya, berarti kan min 1 dy. Jadi integral dari min 1 dy atau integral dari min dy adalah min y plus c. Jadi selalu diiringi dengan plus c. Jadi integral sin x dx adalah negatif y ditambah c. Nah, kita kembalikan lagi, y-nya di atas adalah sebagai cos x. Jadi kita ganti dengan cos x. Jadilah integral sin x dx sama dengan negatif cos x plus c. Jadilah ini adalah rumus pertama untuk integral sin x dx sama dengan negatif cos x plus c. Kemudian yang kedua kita ambil dari persamaan Y sama dengan sin X, lalu diturunkan Y aksen sama dengan cos X, boleh ditulis penurunannya itu dengan dy per dx sama dengan cos X, kemudian dx-nya sebagai penyebut ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian, jadi dy sama dengan cos X dikali dx. Saya tukar ya, pindah ke ruas kiri, cos X dx sama dengan dy. Kedua ruas diberi lambang integral atau kita integralkan, jadi integral cos X dx sama dengan integral dy. Nah, integral dari dy adalah y plus c diiringi dengan c. Nah, y-nya kita ganti lagi dengan sin x. Jadilah integral cos X dx sama dengan sin x ditambah c. Jadi ini adalah rumus kedua. Kemudian yang ketiga kita ambil dari Y sama dengan tangen X. Kita turunkan, Y aksen sama dengan turunan dari tangen X adalah sekant kuadrat X. Y aksennya kita ganti, penulis saja dengan dy per dx sama dengan sekant kuadrat X. Dx-nya posisinya sebagai penyebut, dipindahkan ke ruas kanan jadi perkalian, jadilah dy sama dengan sekant kuadrat X dx. Saya pindahkan ke ruas kiri, sekant kuadrat X dx sama dengan dy. Lalu kedua ruas diberi lambang integral atau diintegralkan, jadilah integral sekant kuadrat X dx sama dengan integral dy. Nah, integral dari dy adalah y ditambah c. Y-nya kita kembalikan diganti dengan tangen x. Jadilah integral sekant kuadrat X dx sama dengan tangen x ditambah c. Jadi ini adalah rumus ketiga. Yang keempat, kita ambil dari persamaan Y sama dengan kotangen X. Diturunkan, jadi Y aksen sama dengan turunan dari kotangen X adalah kosekant kuadrat X. Kemudian Y aksennya diganti, penulisannya menjadi dy per dx sama dengan kosekant kuadrat X. Lalu dx-nya pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian, jadilah dy sama dengan kosekant kuadrat X dx. Saya tukar ya, kosekant kuadrat X dx-nya pindah ke ruas kiri, dy-nya ke kanan. Lalu diberi lambang integral atau diintegralkan kedua ruasnya menjadi integral kosekant kuadrat X dx sama dengan integral dy. Nah, integral dari dy adalah y ditambah c. Y-nya kita ganti lagi dengan kotangen X. Jadilah integral kosekant kuadrat X dx sama dengan kotangen X ditambah c ya. Ini adalah rumus yang kedua. Jadi rumus yang keempat.
Yang kelima kita ambil dari persamaan Y sama dengan sekan X. Diturunkan penulisannya menjadi Y aksen sama dengan turunan dari sekan X adalah sekan X tangen X. Nah, kemudian kita ganti penulisannya menjadi DY per DX sama dengan sekan X tangen X. DX-nya pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian, jadilah DY sama dengan sekan X tangen X DX. Saya tukar sekan X tangen X DX-nya ke ruas kiri, D-nya ke kanan. Lalu kita integralkan kedua ruasnya, jadi penulisannya integral sekan X tangen X DX sama dengan integral DY. Integral dari DY adalah Y ditambah C. Y-nya kita ganti lagi dengan sekan X, jadilah integral sekan X tangen X DX sama dengan sekan X ditambah C. Jadi ini adalah rumus yang kelima. Yang keenam kita ambil dari persamaan Y sama dengan kosekan X. Diturunkan menjadi Y aksen sama dengan min kosekan X kotangan X. Ini turunan dari kosekan X ya. Kemudian Y aksennya diganti penulisannya menjadi DY per DX. Kemudian DX-nya pindah ke ruas kanan. Kemudian saya tukarkan ke kiri, negatifnya tidak ikut ya. Kemudian kita integralkan, jadilah integral kosekan X kotangan X dx sama dengan integral min dy. Integral dari min dy adalah min y plus c. Jadilah integral kosekan X kotangan X dx sama dengan min kosekan X plus c. Ini adalah jadi rumus ke-6. Jadi ini adalah rumus dasar dari integral trigonometri. Ini ya, jadi rumus dasarnya ada 6 seperti ini. Nah, ini perlu dipahami dan mungkin perlu dihafalkan juga. Selanjutnya, yang bagian berikutnya adalah integral perkalian dengan skalar K pada fungsi trigonometri. Jadi apabila integral skalar K dikalikan dengan fx dx, fx ini ada bukan fungsi trigonometri yang bervariabel x, maka si skalar K ini boleh dipindahkan keluar dari integral. Jadi K integral fx tambah c. Contoh, tentukan integral dari soal berikut ya. Kita jawab, ini ada dua nomor. Yang pertama, integral 2 sin x dx, 2-nya pindah keluar skalar skalar angka 2-nya. Kemudian integral dari sin x adalah min cos x, jadilah min 2 cos x ditambah c. Kemudian untuk nomor 2, integral cos x per 10 dx. Ini kan per 10, berarti kan sebagai pecahan 1 per 10. Jadi kita pindahkan keluar integral, jadi 1 per 10 integral cos x dx. Integral dari cos x adalah sin x plus ya, jadi 1 per 10 sin x ditambah c. Selanjutnya, integral penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri. Di sini integral misalnya fx ditambah atau dikurangi, jadi berlaku untuk pengurangan dan pengurangan gx dx. Jadi penulisannya boleh dipisah masing-masing. Integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx. Contoh, ini contohnya dua nomor, kita jawab. Nomor 1, integral sin x ditambah cos x dx. Jadi boleh penulisannya dipisahkan. Jadi integral sin x dx ditambah integral cos x dx. Integral dari sin x adalah min cos x dan integral cos x adalah plus sin x plus c. Jadi plus c-nya di belakang. Nah, ini boleh sin x-nya pindah ke depan, min cos x-nya ke belakang. Jadi sin x dikurangi cos x ditambah c gitu ya. Kemudian yang nomor 2, integral setengah sin x dikurangi 2 dx. Kita pisahkan integral setengah sin x dx dikurangi integral 2 dx. Setengahnya ini boleh keluar dulu atau enggak juga langsung boleh. Integral dari sin kan min cos, jadilah min setengah cos x. Integral dari 2 dx adalah 2x, min 2x plus c. Atau ini min 2x-nya mau pindah ke depan boleh, jadi min 2x min setengah cos x ditambah c. Kemudian yang berikutnya adalah integral substitusi. Yang pertama untuk yang bentuk f dalam kurung ax ditambah b. Dimisalkan u sama dengan fx, lalu diturunkan u aksen sama dengan f aksen x. U aksennya kita ganti penulisannya menjadi du per dx sama dengan f aksen x. Kemudian dx-nya posisinya sebagai penyebut kita pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian. Jadilah du sama dengan f aksen x dx. Saya tukarkan pindah ke ruas kiri, f aksen x dx-nya, du-nya ke kanan. Lalu kedua ruas diintegralkan jadi integral f aksen x dx sama dengan integral du.
Integral dari DU adalah U ditambah C. Jadilah integral F aksen X sama dengan U ditambah C. Jadi penyelesaiannya adalah dimisalkan. Contoh nomor 1. Ini pakai huruf ya. Integral sin AX DX. Katanya hasilnya adalah min 1 per A cos AX plus C. Kita misalkan U-nya adalah AX. AX-nya ya. Lalu diturunkan DU per DX sama dengan A. Turunan dari AX adalah A. Lalu DX-nya pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian. Jadi DU sama dengan A DX. Atau DX sama dengan DU dibagi A. Atau 1 per A DU. Jadi integral sin AX DX, AX-nya kita ganti dengan U. DX-nya diganti dengan 1 per A DU. Jadi integral sin U kali 1 per A DU, 1 per A-nya pindahkan ke luar integral, kemudian integral dari sin kan min cos, jadi min 1 per A cos U. Nah, U-nya kita ganti lagi, U-nya tadi dimisalkan dengan AX, jadilah min 1 per A cos AX plus C. Jadi terbukti bahwa hasilnya seperti itu. Yang kedua, integral cos AX DX katanya sama dengan 1 per A sin AX plus C. Kita misalkan U-nya adalah AX. Lalu kita turunkan DU per DX sama dengan A. DX-nya pindahkan ke ruas kanan jadi DU sama dengan A DX. Maka DX adalah DU dibagi A atau 1 per A DU. Lalu kita tulis bahwa integral cos AX DX, AX-nya kita ganti dengan U, DX-nya diganti dengan 1 per A DU, 1 per A-nya pindahkan keluar integral, jadi 1 per A integral cos U, integral dari cos U adalah sin U, jadi 1 per A sin U ditambah C, nah U-nya kita ganti lagi dengan tadi dimisalkan AX, jadi 1 per A sin AX plus C, ini plus C ya. Ini salah penulisan plus C. Gitu ya, jadi terbukti. Berikutnya yang ketiga. Jika integral sin AX ditambah B DX. Ya, katanya hasilnya min 1 per A cos AX plus B plus C. Kita misalkan U-nya AX tambah B. Gitu. Lalu diturunkan DU per DX sama dengan A. Turunan dari AX adalah A, turunan B kan 0. Maka DU sama dengan A kali DX. Ya, DX-nya pindah ke ruas kanan. Atau DX sama dengan DU dibagi A atau 1 per A DU. Jadi penulisannya kita ganti, AX tambah B-nya diganti dengan U, DX-nya diganti dengan 1 per A DU. 1 per A-nya pindahkan keluar integral, jadilah 1 per A integral sin U DU. Integral dari sin U adalah min cos U. Ya kan, jadilah min 1 per A cos U plus C. U-nya kita ganti lagi dengan pemisalan tadi, yaitu AX tambah B. Jadi min 1 per A cos AX ditambah B plus C. Ini yang nomor 4. Ini nomornya salah. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Salah nomor. Integral cos AX ditambah B DX. Katanya sama dengan 1 per A sin AX ditambah B plus C. Dimisalkan U-nya adalah AX ditambah B, lalu diturunkan DU per DX sama dengan A, turunan dari AX adalah A, turunan dari B adalah 0. Kemudian DU sama dengan A kali DX, atau DX sama dengan DU dibagi A, atau 1 per A DU. Jadi penulisannya AX tambah B-nya diganti dengan U, DX-nya diganti dengan 1 per A DU, 1 per A-nya pindahkan keluar integral, jadi 1 per A integral cos U DU, integral dari cos itu adalah sin. Jadi 1 per A sin U plus C, U-nya diganti lagi dengan AX tambah B. Jadi 1 per A sin AX ditambah B plus C. Kesimpulannya adalah jika integral sin AX DX, maka hasilnya min 1 per A cos AX plus C. Yang kedua, integral cos AX DX sama dengan 1 per A sin AX tambah C. Nomor 3, integral sin AX tambah B sama dengan min 1 per A cos AX tambah B plus C. Kemudian yang keempat adalah integral cos AX tambah B DX sama dengan 1 per A sin AX tambah B plus C. Contohnya ya, ini ada 4 nomor, contohnya kita jawab. Yang pertama nih, integral sin 3x dx.
Nah, saya tidak akan untuk mengingat, tidak akan mengingat pakai rumus ini. Jadi kalian tidak perlu mengingat rumus ini. Yang pasti seperti ini ya. Integrasi sin 3x dx. Ini 3x posisinya. Ini dx. Di sini x-nya ada 3. Ini dx-nya x-nya 1. Jadi harus sejenis ya. Jadi kita buat si dx itu harus d3x gitu. D3x. Tapi supaya nilainya tetap, maka turunan dari 3x kan 3. 3 kali berapa supaya nilainya tetap 1. Jadi si x-nya supaya tetap 1x gitu. Supaya tetap 1. Jadi dikali 1/3. Nah, 1/3-nya kita simpan di luar integral. Jadi kan 1/3 dikali 3 kan 1. Jadi nilainya tetap dx gitu. Jadi kalau sudah sejenis, integral sin 3x d3x, ya integral dari sin kan min cos, jadilah min cos ya. Jadi karena ada 1/3-nya, jadi min 1/3 cos 3x ditambah c. Yang kedua, integral cos setengah x dx. Ini setengah x, ini dx, x-nya ini 1. Berarti kan harus jadi d setengah supaya sejenis ya. Jadi harus integral cos setengah x d setengah x. Nah, turunan setengah x kan setengah. Nah, setengah kali berapa supaya nilainya tetap 1? Setengah kali 2. Nah, 2-nya kita simpan di luar integral aja ya. Nah, ini sudah sejenis nih. Jadi d 2 integral cos setengah x d setengah x. Nah, integral dari cos itu adalah kan sin. Jadilah 2 sin setengah x ditambah c. Yang ketiga, integral sin 5x min 7 dx. Nah, berarti di sini kan 5x min 7, sedangkan ini kan dx. Jadi harus penulisannya sin 5x min 7 d 5x min 7. Turunan dari 5x adalah 5, turunan dari min 7 kan 0. Nah, 5 kali berapa supaya nilainya 1 gitu. Jadi kita kalikan dengan 1/5. 1/5-nya disimpan di luar integral. Integral dari sin kan min cos. Jadilah min 1/5 cos 5x min 7 ditambah c. Kemudian yang keempat, integral cos 10x ditambah 2 dx. Jadi harus sejenis sehingga penulisannya harus cos 10x ditambah 2 d dalam kurung 10x tambah 2. Turunan 10x kan 10, turunan 2 0. 10 kali berapa supaya nilainya tetap 1? Oh, 10 kali 1/10. Jadi 1/10-nya kita tulis di luar integral saja. Integral cos kan sin. Jadilah 1/10 sin 10x ditambah 2 plus c. Ya, ada tambahan soal. Nomor 5 ya. Integral tangan 4x sekan 4x dx. Ini 4x posisinya, maka si dx ini harus d4x. Nah, 4 kali berapa? Yang hasilnya 1. Oh, 1/4. Jadi dikalikan dengan 1/4. 1/4-nya disimpan di luar integral. Nah, integral dari tangan 4x sekan 4x adalah sekan 4x. Jadilah 1/4 sekan 4x ditambah c. Selanjutnya bagian kedua adalah integral substitusi fungsi trigonometri. Di sini ada integral fu dikali du per dx, di luarnya ada dx. Jadi di sini dimisalkan jadilah integral fu du. Nanti kita lihat dengan contohnya supaya lebih jelas. Contoh, tentukan integral berikut. Yang pertama, integral x kuadrat sin 2x pangkat 3 dx. Jadi ini perkalian ya. Integral x kuadrat dikali sin 2x pangkat 3 dx. Jadi caranya adalah dengan pemisalan ya. Kita misalkan u-nya adalah 2x pangkat 3. Kita ambil yang posisinya di trigonometrinya ya, gitu. Kemudian kita turunkan u, penulisannya diturunkan jadi du per dx karena dia variabel x ya. Turunan dari 2x pangkat 3 kan 3 kali 2 6. 6x pangkat 2, pangkatnya berkurang 1. dx-nya pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian, jadilah du sama dengan 6x kuadrat dx. Saya tukarkan ke sebelah
kiri ke ruas kiri sama 6x kuadrat dx ke ruas kiri, du-nya ke ruas kanan. Kemudian saya ambil x kuadrat dx sama dengan du dibagi 6 atau sama aja dengan 1/6 du. Kenapa? Karena di sini ada x kuadrat. Nah, sehingga penulisannya begini, integral x kuadrat sin 2x pangkat 3 dx, x kuadratnya saya pindahkan ke belakang, sehingga penulisannya adalah integral sin 2x pangkat 3 dikali x kuadrat dx. Nah, 2x pangkat 3 tadi dimisalkan dengan u, kita ganti dengan u, x kuadrat dx-nya kita ganti dengan 1/6 du. Jadilah integral sin u 1/6 du. 1/6-nya kita pindahkan ke depan, keluar integral. Jadilah integral sin u du. Nah, integral dari sin adalah min cos. Jadi min 1/6 cos u plus c. U-nya kita ganti lagi, tadi pemisalannya adalah 2x pangkat 3. Jadilah min 1/6 cos 2x pangkat 3 plus c. Jadi dengan menggunakan substitusi pemisalan ini mempermudah untuk menghitung integralnya. Berikutnya yang kedua, ini nomor 2, integral 2x cos x kuadrat dx. Jadi integral 2x dikali cos x kuadrat dx. Kita misalkannya adalah yang sudutnya yang dari cosnya. Misalnya u adalah x kuadrat, diturunkan jadi du per dx sama dengan 2x. Turun dan dari x kuadrat adalah 2x. Kemudian dx-nya pindahkan ke ruas kanan, jadi du sama dengan 2x dx. Ya, nah sekarang kita tuker nih nulisnya, si 2x-nya saya pindahkan ke belakang, jadilah integral cos x kuadrat dikali 2x dx. X kuadratnya kita ganti dengan u, pemisalan tadi, 2x dx-nya diganti dengan du, jadilah integral cos u du. Integral dari cos adalah sin, yaitu sin u plus c. Nah, u-nya kita ganti lagi dengan x kuadrat, jadilah sin x kuadrat ditambah c. Berikutnya nomor 3, integral sin x dikali cos kuadrat x dx. Mana yang dimisalkan? Kita misalkan yang sebelah, yang depannya yang punya pangkat lebih tinggi ya. Ini yang dimisalkannya bukan x saja gitu. Karena di sini perkaliannya ada 2 trigono ya, sin x dikali cos kuadrat x. Jadi kita misalkan u-nya adalah cos x. Ya, kita turunkan du per dx sama dengan min sin x. Turunan cos adalah min sin, maka du sama dengan min sin x dikali dx. Dx-nya pindah ke ruas kanan. Ya, kemudian karena di sini kita punya sin x, maka ini karena di sini negatif, negatifnya saya pindahkan ke du ya. Jadi min du sama dengan sin x dx. Nah, jadi penulisannya kita ganti, saya tukar sin x-nya pindahkan ke belakang ya, jadilah integral cos kuadrat x sin x dx. Cos kuadrat x-nya kita ganti dengan kita tadi dimisalkannya cosnya adalah u, karena kuadrat berarti u kuadrat. Sin x dx-nya ini diganti dengan min du, jadilah integral u kuadrat kali min du. Minnya boleh pindah keluar integral, kemudian diintegralkan u kuadrat, kan integralnya adalah 1/2 tambah 1 kali u pangkat 2 tambah 1. Jadi lah min 1/3 u pangkat 3 plus c. U-nya ganti lagi dengan cos x yang pemisalan tadi, jadilah didapat min 1/3 cos pangkat 3 x plus c. Selanjutnya yaitu integral dengan manipulasi trigonometri. Yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus trigonometri seperti ini, mengingat materi yang pernah dipelajari oleh kalian ya. Ini ada rumus sudut ganda bahwa sin 2A adalah 2 sin A cos A, kemudian 2 sin A cos A itu 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A min B. 2 cos A sin B sama dengannya 1 kali, klik 2 kali ya, sin A tambah B min sin A min B. Kemudian 2 cos A cos B adalah cos A tambah B min cos A min B. 2 sin A sin B adalah min cos A tambah B plus cos A min B. Kemudian rumus sudut ganda untuk cos itu ada 3 macam. Ada cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A, ada 1 min 2 sin kuadrat A, ada 2 cos kuadrat A min 1. Jadi nanti kalau ada soal yang integralnya berbentuk seperti ini, jadi diubah dengan menggunakan rumus trigonometri ini. Contohnya, tentukan integral dari integral sin 5x cos 3x dx.
Di sini berarti kan sin cos. Kalau sin cos itu nanti kita gunakan rumus yang ini sin cos. Berarti yang nomor 2 nih. Nah, di sini kan posisinya 2 sin A cos B. Berarti sin A tambah B ditambah sin A min B. Tapi harus ada angka 2-nya. Karena di sini tidak ada angka 2-nya, kita kasih angka 2. 2 sin 5x cos 3x dx, tapi harus dikalikan dengan setengah supaya nilainya tetap, ya, nilainya tetap sin 5x cos 3x gitu. Nah, kemudian di sini posisinya A-nya adalah 5x, B-nya adalah 3x. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi adalah kita ubah menjadi setengah integral sin A tambah B, berarti sin 5x ditambah 3x plus sin A dikurangi B. Jadi sin 5x dikurangi 3x. 5x ditambah 3x adalah 8x. 5x dikurangi 3x adalah 2x. Jadilah sin 8x ditambah sin 2x ya. Nah, karena di sini kan tidak sejenis ya, ini 8x, ini 2x, kita pisahkan penulisannya. Jadi setengah integral sin 8x dx ditambah setengah integral sin 2x dx. Karena di sini 8x, ini dx, maka kita harus disejeniskan. Jadi harus integral sin 8x d 8x. Nah, turunan dari 8x kan 8. 8 kali berapa supaya nilainya tetap 1? Kali 1/8. Simpan di depan integral. Kalau setengah ini kan bawaan dari atas tadi ya. Yang ini juga, ini kan sin 2x harus d 2x. Turunan 2x kan 2. 2 kali berapa? Nilainya 1 kali setengah. Setengahnya di depan. Jadilah ini setengah dikali 1/8 kan 1/16. Ini juga 1/4. Nah, integral dari sin kan min cos. Jadilah min 1/16 cos 8x. Kemudian ini juga integral sin kan cos. Jadi min 1/4 cos 2x plus C. Selanjutnya dengan menggunakan manipulasi bentuk pangkat, yaitu menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, atau kalau kita pindahkan ke ruas kanan, jadi sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x, kemudian cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Kemudian pakai rumus sudut ganda cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi kalau kita tulis nih min 2 sin kuadrat x-nya saya pindahkan ke kiri, cos 2x-nya ke kanan. Jadilah 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x, maka sin kuadrat x adalah 1 min cos 2x dibagi 2. Atau boleh juga penulisannya setengah kali 1 min cos 2x. Kemudian kalau rumus cos 2x-nya adalah 2 cos kuadrat x min 1, kemudian min 1-nya saya pindahkan ke ruas kiri jadi plus 1, atau 2 cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x, maka cos kuadrat x adalah 1 ditambah cos 2x dibagi 2, atau penulisannya setengah dalam kurung 1 plus cos 2x. Jika soal pangkatnya ganjil, maka nanti ubah dengan menggunakan rumus identitas yang ini, yang rumus identitas ya, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x dan cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Jika pangkatnya genap, maka ubahlah gunakan rumus yang ini ya, sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2, kemudian cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Soalnya, tentukan integral berikut. Nah, ini nomor 1, sinnya berpangkat 4, berarti kan berpangkat genap. Yang nomor 2 dan 3 berpangkat ganjil. Nomor 1, yang berpangkat genap nih. Nah, kalau berpangkat genap, kita ubah menjadi, kita ubah dulu ya. Ini sin pangkat 4. Kita ubah dulu menjadi sin kuadrat pangkat 2 lagi gitu ya. Jadi sin pangkat 2 pangkatkan lagi di luar. Ya kan pangkat di luar dengan di dalam kan bisa dikalikan 2 kali 2 kan 4 gitu. Nah, sin kuadrat ini yang kita ubah dengan rumus yang ini, 1 min cos 2x per 2. Ya, karena dia pangkatnya 4 di soal awalnya. Kemudian ini kita buka 1 dikuadratkan, kemudian 2 kali 1 kali, ini kan min dulu boleh, min 2 kali 1 kali cos 2x, kemudian plus min cos 2x dikuadratkan. Yang bawah juga penyebutnya 2-nya dikuadratkan kan jadi 4. Kemudian 1 kuadrat itu adalah 1.
ini 2 kali 1 kali cos 2x adalah 2 cos 2x, ini plus kali, ini min cos 2x dikuadratkan kan min, jadi plus ya, min kali min kan plus cos kuadrat 2x dx. 4 ini pindahkan ke depan keluar integral, jadi 1/4 posisinya. Nah, sekarang masalahnya di sini ada kuadrat lagi nih, ini pangkat 2 lagi, nah kita ubah lagi dengan 1 plus cos 4x per 2. Kenapa plus cos 4x? Karena di sini posisinya 2x ya. Kalau di sini posisinya posisinya yang mana ya? Karena posisinya 2, kalau misalnya cos kuadrat posisinya adalah 1 plus cos 2x per 2 gitu. Karena di sini adalah 2x, berarti 1 plus cos 4x per 2. Kita lihat ke sini ya, ke yang rumusnya tadi. Nih, kalau sin kuadrat diubahnya 1 min cos 2x per 2 min. Kalau cos kuadrat 1 plus cos 2x per 2 plus ya gitu. Jadi karena di sini adalah cos, berarti 1 plus cos 4x. Kenapa 4x? Karena di sini 2x. Kalau cos kuadrat x sih 1 plus cos 2x per 2 gitu ya. Nah, kemudian ini per 2-nya saya pindahkan ke depan nih. Jadi setengah kali 1 plus cos 4x ya. Kemudian ini kita pokoknya yang ini saya pisah-pisahkan ya ini. Jadi 1/4 integral 1 dx gitu ya, ditambah 1/4 integral 2 cos 2x dx, ditambah 1/4 ini integral setengah 1 plus cos 4x dx. Jadi sendiri-sendiri gitu. Kemudian diintegralkan, kita integralkan nih, integral dari 1 dx adalah x kan, berarti 1/4 x. Sini 1/4 x. Kemudian yang ini dia itu kan 2, yang ini boleh pindah ke depan jadi 2/4 gitu. Kemudian ini di cos 2x ini kan harus sejenis, harus 2x. Berarti harus 2 kali berapa supaya nilainya tetap? Berarti 2 kali setengah. Jadi penulisannya yang ini, kalau 2 yang ini kan tadi bawaan ya, 2/4. Ini adalah dari sini ya, turunan dari 2x, 2 kali berapa? Nilainya 1, 2 kali setengah gitu. Kemudian kita lihat lagi yang ini 1/4 kali setengah, 1/8. 1/8. Lalu kalau ini kan sudah diintegralkan, ini integral dari cos kan sin, jadilah ini kan boleh coret ya, 2 bagi 2 kan habis ya, jadi 1/4 sin 2x. Nah yang ini belum nih, ini kita pisahkan lagi, 1/8 integral 1 dx, kemudian ditambah 1/8 integral cos 4x dx. Integral 1 dx kan x, jadi 1/8x. Yang ini kita sejeniskan dulu, cos 4x d 4x. 4 kali berapa? Hasilnya 1/4. Hasilnya 1 kali 1/4. Jadilah integralnya cos 4x dx, integral cos adalah sin. Jadi ini dikalikan ya, 8 kali 4 32. Jadi 1/32 sin 4x plus c. Nah, jadi kita di hasilnya digabung nih, boleh 2/8x ditambah 1/8x, jadi 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x ditambah c. Nah, ini tadi cara membuka ini ya, aljabar ya gitu. Selanjutnya ini nomor 2, integral cos pangkat 3 x dx. Ini dia pangkatnya ganjil. Kita ubah menjadi integral cos kuadrat x cos x dx. Gitu ya. Nah, kita yang mau ubah adalah cos kuadrat x-nya. Karena dia soal awalnya adalah pangkatnya ganjil, maka si cos kuadrat x ini kita ganti dengan yang rumus identitas, yaitu 1 min sin kuadrat x. Ya, kemudian apa lanjutannya? Lanjutannya adalah dengan model substitusi. Kita misalkan yang di dalam kurungnya ya, kita misalkan u-nya sin x, bukan cos x yang dimisalkannya, sin x. Lalu diturunkan du per dx sama dengan turunan sin x adalah cos x. Lalu dx-nya pindahkan ke ruas kanan, jadi du sama dengan cos x dx.
Selanjutnya jadi kita ganti ya, sin x-nya ganti dengan u, jadilah 1 min u kuadrat, cos x dx-nya diganti dengan du, ini cos x dx-nya kan du, diganti dengan du. Nah setelah ini kita integralkan, integral dari 1 adalah u, integral dari u kuadrat berarti min 1 per 2 tambah 1 kali u pangkat 2 tambah 1. Berarti ini jadi 1/3 u pangkat 3 ya. Nah, u-nya kita kembali lagi. Tadi dimisalkannya u-nya adalah sin x. Kita kembalikan lagi dengan diganti dengan sin x. Jadilah sin x dikurangi 1/3 sin pangkat 3x ditambah c. Nah, kalau model yang soal pangkatnya ganjil ini lebih mudah daripada yang pangkatnya genap. Yang ketiga, ini pangkatnya ganjil juga. Nah, sin pangkat 5-nya kita ubah menjadi sin pangkat 4x kali sin x dx. Nah, sin pangkat 4-nya kita ubah lagi jadi sin kuadrat x pangkat 2 lagi. Sin kuadratnya aja kita ganti dengan rumus identitas. Dengan identitas ya, karena di sini dia soal awal adalah pangkatnya ganjil. Jadi sin kuadrat x-nya diganti dengan 1 min cos kuadrat x pangkat 2. Di luarnya ada pangkat 2 sin x dx. Mana yang dimisalkan? Yang di dalam kurung. Kita misalkan u-nya adalah yang trigonometrinya ya, sama dengan cos x, diturunkan jadi du per dx sama dengan min sin x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Maka du ada sama dengan min sin x dx. Minnya saya pindahkan ke kiri jadi min du sama dengan sin x dx. Jadi nanti kita ganti sin x dx-nya diganti dengan min du, cos-nya diganti dengan u. Sehingga seperti ini ya. Jadi ini ganti dengan 1, ini diganti dengan u. Jadi 1 min u kuadrat. Ada pangkat 2-nya di luar ya. Sin x dx-nya diganti dengan min du. Gitu. Kemudian ini dibuka ya. Jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 kali u kuadrat ditambah min u kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, negatif yang ini pindahkan keluar integral. Ini berarti 1 kuadrat kan 1. Min 2 kali 1 kali u kuadrat min 2 u kuadrat. Ini plus kali min u kuadrat dipangkatkan 2 adalah min u kuadrat kali min u kuadrat itu plus u pangkat 4. Lalu kita integralkan. Ini supaya mudah saya masukkan lagi negatifnya ya. Jadi integral min 1 min kali min plus 2 u kuadrat min kali plus min u pangkat 4. Maksudnya sih untuk mempermudah aja ya. Integral dari min 1 adalah min u. Integral dari 2 u kuadrat adalah 2 per 2 tambah 1 u pangkat 2 tambah 1. Integral dari u pangkat 4 ini jadi 1 per 4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 plus c. Jadilah min u ditambah 2 per 3 u pangkat 3 min 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Kita kembalikan lagi u-nya. Tadi u-nya adalah dimisalkan dengan cos x. Jadi ganti lagi u-nya dengan cos x. Jadilah min cos x ditambah 2 per 3 cos pangkat 3x min 1 per 5 cos pangkat 5x plus c. Oke, selanjutnya adalah integral substitusi lanjutan fungsi trigonometri, yaitu integral yang memuat bentuk seperti ini. Pertama untuk bentuk akar a kuadrat min e kuadrat. Kalau ditulis dalam kalau digambar pada segitiga siku-siku, misalnya ini sudut theta, kemudian posisinya di sini kan akar a kuadrat min e kuadrat. Misalnya a-nya pastinya A-nya di sisi miring ya. Kemudian X-nya di sisi tegak. Jadi kalau seperti ini pemisalannya adalah sebagai sin. Ya kan? Berarti kan sin theta adalah X per A ya. Nah, kita misalkan X sama dengan A sin theta, di mana tetanya antara min 90 derajat sampai 90 derajat. Kemudian diturunkan jadi X-nya dx per d theta. Karena di sini variabel sinnya sudutnya theta. Dx per d theta sama dengan turunan sin adalah cos, jadi a cos theta. D theta-nya pindahkan ke ruas kanan, jadilah dx sama dengan a cos theta kali d theta. Selanjutnya kita misalkan sin theta adalah x per a. Gambarnya ini x per a, sisi tegak per sisi miring ya. Gitu. Jadi untuk menentukan berapa sudut tetanya adalah arcus sin x per a. Arcus.
ya, gitu. Jadi penulisan akar A kuadrat min E kuadrat sama dengan kita ganti X-nya dengan A sin theta. Tadi X-nya dimisalkan dengan A sin theta, kita ganti dengan A sin theta kuadrat. Nah, ini kalau dibuka kuadratnya berarti kan A kuadrat sin kuadrat theta. Ini A kuadratnya ada 2, dikeluarkan A kuadratnya jadi A kuadrat dalam kurung 1 min sin kuadrat theta. Nah, 1 min sin kuadrat theta adalah rumus identitasnya adalah cos kuadrat theta. Jadilah akar A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kalau diakarkan berarti kuadratnya hilang dong ya. Jadilah A cos theta. Jadilah bentuk akar A kuadrat min E kuadrat itu nilainya sama dengan A cos theta. Berikutnya untuk bentuk akar E kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, di sini kalau penjumlahan berarti posisinya si X sama A-nya ini ada di sisi tegak dan sisi datar ya gitu. Kita misalkan X adalah A tangen theta dengan tetanya antara min 90 derajat sampai 90 derajat, diturunkan X-nya jadi dx per d theta, turunan dari tangen adalah sekan kuadrat, jadi A sekan kuadrat theta, lalu d tetanya pindahkan ke ruas kanan, jadilah dx sama dengan A sek kuadrat theta d theta ya. Nah, dimisalkannya adalah tangen tetanya ini ya, posisinya jadi X-nya di garis yang tegak, A-nya yang datar. Berarti kan tangen itu adalah X per A. Ya. Nah, berarti menentukan sudutnya adalah arkus tangen X per A. Jadi yang bentuknya akar X kuadrat plus A kuadrat ini si X-nya diganti dengan tadi X-nya diganti dengan A tangen theta. Ini jadi A tangen theta kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti A kuadrat tangen kuadrat theta. A kuadratnya kita keluarkan jadi A kuadrat dalam kurung tangen kuadrat theta plus 1. Nah, tangen kuadratnya ini boleh tuker jadi 1 plus tangen kuadrat theta boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ini rumus identitasnya sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi akar A kuadrat sekan kuadrat theta, kalau diakarkan berarti kuadratnya hilang. Jadilah A sek theta. Jadi bentuk akar E kuadrat plus A kuadrat itu senilai dengan A sek theta. Berikutnya untuk bentuk akar E kuadrat min A kuadrat, berarti X-nya posisinya ada di ada di sisi datar, A-nya di sisi miring ya gitu. Kita misalkan X-nya adalah A sekan theta. Ya, kemudian kita turunkan dx per d theta, turunan dari sekan adalah A tangen theta sekan theta. D tetanya pindahkan ke ruas kanan, lalu sekan itu kan kebalikan dari cos, jadi 1 per cos theta, jadi 1 per x per A atau A per x gitu. Jadi kalau sekan itu A per x, kalau cosnya adalah x per A. Jadi tetanya adalah arkus dari cos A per x ya. Kemudian jadi penulisan akar E kuadrat min A kuadrat, X-nya diganti dengan pemisahannya adalah A sek theta. Jadi A sek theta kuadrat. Dikuadratkan, dibuka kuadratnya A kuadrat sekan kuadrat theta min A kuadrat. A kuadratnya pindahkan keluar jadi A kuadrat dalam kurung sekan kuadrat min 1. Kemudian sekan kuadrat min 1-nya kita ganti dengan kan rumus identitas tangen kuadrat theta. Diakarkan berarti pangkatnya hilang A tangen theta. Jadilah bahwa bentuk akar E kuadrat min A kuadrat itu senilai dengan A tangen theta. Tentukan integral dari integral akar 4 min E kuadrat dx. Nah, 4-nya saya ganti dengan 2 kuadrat. Jadi di sini nih posisinya adalah seperti yang bentuk yang tadi ya, yaitu A kuadrat min E kuadrat. Kita misalkan A-nya 2. Ya, ini bukan misalkan, emang A-nya posisinya A-nya sebagai angka 2 ya. Kita misalkannya X-nya adalah A sin theta, berarti sama dengan 2 sin theta. Kita turunkan dx per d theta sama dengan 2 cos theta, turunan sin cos. Maka dx adalah 2 cos theta d theta. Sehingga penulisannya tadi kita lanjut, hubungannya adalah sin theta adalah X per 2 posisinya ya. Ini saya tadi
tidak digambar ya. Posisinya sin theta adalah X per 2, tetanya berarti arkus dari sin X per 2. Kita ganti penulisannya berarti akar 4 min X kuadrat itu sama nilainya dengan 2 cos theta gitu ya. Kemudian kita ganti ya ini ganti si akar 4 min X kuadrat kita ganti dengan 2 cos theta 2 cos theta, si dx-nya adalah, lihat lagi, dx-nya adalah 2 cos theta d theta, dx-nya ini ya. Jadi si akar 4 min X kuadratnya diganti dengan 2 cos theta, ini dx-nya diganti dengan 2 cos theta d theta dari sini gitu ya. Lalu ini boleh dikalikan 2 kali 2 4. Cos theta kali cos theta adalah cos kuadrat theta. Nah, kemudian 4-nya pindahkan ke luar integral. Cos kuadrat ini dia pangkatnya genap. Jadi digantikan dengan rumus yang tadi, 1 ditambah cos 2 theta per 2. Gitu ya. Nah, ini nggak dikeluarkan dulu, nggak apa-apa sih. 4 dibagi 2 kan 2. Gitu ya. Kemudian ini dikalikan ke dalam, 2 kali 1 2, 2 kali cos 2 theta berarti 2 cos 2 theta. Kita pisahkan, integral 2 theta, integral 2 d theta ditambah integral 2 cos 2 theta d theta. Integral 2 d theta berarti 2 theta. Integral d theta kan theta. Integral 2 d theta, 2 d theta jadi 2 theta. Ini cos 2 theta berarti kan harus sejenis, jadi d2 theta. 2 kali berapa supaya nilainya 1? 2 kali setengah. Setengahnya di luar integral. 2 yang ini pindah keluar. Jadi 2 kali setengah kan 1. Integral cos kan sin. Jadi sin 2 theta. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2 theta ditambah sin 2 theta plus C. Sampai sini udah betul. Kalau mau diubah sin 2 tetanya dengan 2 sin theta cos theta nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya tadi telah diketahui, ini belum selesai, telah diketahui bahwa sin theta adalah X per 2, X per 2. Ya kan? Berarti di sini kan tadi soalnya adalah akar 4 min X kuadrat. Ya kan? Itu akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi sin tetanya adalah X per 2, cos tetanya berarti akar 4 min X kuadrat per 2. Ya kan? Nah, tetanya tadi kan arkus dari X per 2. Ini maksudnya mau mengganti tetanya ya. Tadi hasilnya kan, hasil hitungannya kan tadi ini. Kita salin lagi hasil hitungannya ya. Itu. Nah, kemudian si 2 tetanya diganti dengan si tetanya kan arkus, ya kan? Tetanya adalah arkus sin X per 2. Jadi si teta diganti dengan arkus sin X per 2. Jadi 2 arkus sin X per 2. Kemudian ini sin teta cos tetanya. Sin tetanya adalah X per 2 diganti dengan X per 2. Cos tetanya adalah ini. Yang ini ya. Akar 4 min X kuadrat per 2. Ganti. Nah, ini 2 bagi 2 habis ya 1. Jadilah tinggallah X per 2. Ya kan, jadi hasil akhirnya adalah 2 arkus sin X per 2 ditambah X per 2 akar 4 min X kuadrat 2 per C. Agak lumayan panjang ya penyelesaiannya. Selanjutnya adalah integral parsial fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Rumusnya yaitu integral U dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Contoh, ini ada 3 soal. Nomor 1, di sini posisinya U-nya adalah 12X, dV-nya adalah 2X min 3 pangkat 3 dx. Ya, ini saya tulis lagi soalnya. Kita misalkan U-nya kan 12X, diturunkan berarti du per dx sama dengan 12. Turunan 12X kan 12. Maka du sama dengan 12 dx. Sekarang dV-nya yang ini. dV-nya adalah 2X min 3 pangkat 3. Ya. Kemudian kalau diintegralkan berarti integral dv sama dengan integral 2x min 3 pangkat 3 dx. Integral dari dv adalah v. Integral dari ini karena berpangkat 3 kita misalkan
dengan U-nya adalah 2X min 3, diturunkan berarti DU per DX sama dengan 2, turunan 2X, 2, turunan 3, 0. Jadi DU sama dengan 2 DX. Atau DX sama dengan DU dibagi 2, atau 1 per 2 DU. Nah, ini harus tersendiri ya. Kemudian D2X min 3-nya ganti dengan U, berarti U pangkat 3 kan. Kemudian DX-nya diganti dengan setengah DU. DX-nya diganti dengan setengah DU. Setengahnya pindahkan ke luar integral. Ya, kemudian kita integralkan berarti U pangkat 3 itu adalah 1 per 3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1. Ini kan jadi 1 per 4. Setengah kali 1 per 4, 1 per 8 U pangkat 4. Ya kan? U-nya ganti lagi dengan 2X min 3. Jadilah 1 per 8, 2X min 3 pangkat 4. Jadi di sini tadi kan pemisahannya kan U-nya 12X. Berarti ini V-nya. V-nya adalah 1 per 8, 2X min 3 pangkat 4. Nah, kalau DU-nya tadi saya salin adalah yang awal. Ini DU-nya adalah 12X. Kita kembali lagi ke soal semula. Nah, ini soal semulanya kan ini ya. Rumusnya kan U kali V dikurangi integral V DU. U-nya yaitu tadi 12X, V-nya yang hasil hitungan tadi nih, V-nya adalah 1 per 8, 2X min 3 pangkat 4. Ini V-nya. Dikurangi integral 1 per 8, V lagi nih, V-nya sama, tadi V-nya ini ya. 1 per 8, 2X min 3 pangkat 4. DU-nya mana? DU-nya adalah 12 DX. DU-nya ini 12 DX. Ganti lagi dengan 12 DX. Ini berarti boleh gabung jadi 12 per 8X, 2X min 3 pangkat 4. Ini juga boleh gabung 12 per 8 dikeluarkan. Nah, ini pangkat 4 lagi posisinya. Berarti kita harus mengintegralkan lagi 2 kali. Agak panjang ya, sampai 2 kali integral. Ini kita misalkan lagi, U-nya 2X min 3, diturunkan DU per DX sama dengan 2. DU adalah 2 DX. DX-nya berarti DU dibagi 2 atau setengah DU. Ini kita mengintegralkan ini ya. Ini abaikan dulu. Jadilah posisinya, ini saya langsung penulisannya nih, ini langsung ditulis. Ini diganti, dimisalkan ya. Ini dimisalkan dengan U pangkat 4, DX-nya diganti dengan setengah DU dari sini ya. Kemudian ini setengahnya pindahkan ke luar, dikalikan aja, 3 kali 1, 3, 2 kali 2, 4, 3 per 4, U pangkat 4, ini diintegralkan 1 per 4 tambah 1, U pangkat 4 tambah 1, ini kan 1 per 5, digabung ya, 3 kali 1, 3, 4 kali 5, 20, U pangkat 5. Kalau ini ngikut yang karena tadi sudah ya, U-nya ganti lagi dengan 2X min 3 pangkat 5, selesainya sampai sini, jadi 3 per 2X, kali 2X min 3 pangkat 4 dikurangi 3 per 20, 2X min 3 pangkat 5 plus C. Dan rumus ini ya akan lebih rumit jika bentuk polinomialnya lebih kompleks atau pangkatnya lebih banyak gitu loh. Untuk memudahkan bisa menggunakan cara tabel sebagai berikut. Misalnya ini contoh saat tadi kan kita baru menyelesaikan nomor 1 ya. Kita lihat. Nah, ini nomor 1. Kalau dengan cara tabel seperti ini yang diturunkan kan 12 kita tulis di kolom pertama turunan, kolom kedua integral. Kolom pertama kita tulis 12 Kalau diturunkan turunan 12 adalah 12, turunan 12 adalah 0. Jadi diturunkan sampai hasilnya nilainya 0. Kalau sudah 0 selesai. Kemudian yang diintegralkan yang dv-nya 2X min 3 pangkat 3. Nah, ini pengintegralnya itu harus tetap aja ya, harus mencari dulu ya di luar tabel ini, kita cari dulu gitu. Seperti tadi alurnya, coba kita lihat, saya udah ini ya yang tadi, ya, ini hasil yang tadi ya gitu. Jadi hasilnya itu adalah ini ya, 1 per 8, 2X min 3 pangkat 4. Lalu diintegralkan lagi, hasilnya ini uraiannya dari sini dapatnya ya gitu ya. Jadi 1 per 80 per 2X min 3 pangkat 5. Nah, caranya adalah
ini ngikutin tanda panah ini dan seling-selingan plus min begitu. Plus dulu ya, jadi dikalikan aja 12x dikali 1/8 2x min 3/4, kemudian dikurangi 12 kali 1/80 2x min 3/5. Jadi seperti ini hasilnya ya, ini plus dulu kemudian dikurangi. Nah ini tinggal menyederhanakan aja. 12/8 itu 3/2 x kali 2x min 3/4. Ini disederhanakan 3/20 2x min 3/5 plus c. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ini kalau misalnya dengan cara satu, yaitu dengan rumus dimisalkan ini U-nya adalah X, diintegralkan DU per DX adalah 1, integral dari X kan 1. Jadi DU-nya adalah sama dengan 1 DX atau DX sama dengan DU. Jadi di sini dV-nya adalah ini sin X DX, diintegralkan berarti integral dV sama dengan integral sin X DX. Integral sin adalah min cos. Ini integral dV adalah V. Jadi V-nya adalah min cos X. dV-nya sin X dx gitu. U-nya adalah X. Masukkan ke rumusnya. Berarti U kali V, U-nya adalah X, V-nya min cos X. Ini P-nya min cos X. Ini kebetulan tidak berpangkat, jadi tidak terlalu bertele-tele. Ini min kali min adalah plus. Integral dari cos adalah sin. Jadi didapat min cos X. Ini minnya ke depan ya. Min cos X. Min X cos X ditambah sin X plus C. Nah, kalau dengan tabel seperti ini. Kolom turunan adalah X-nya, kolom integralnya adalah ini, apa namanya, sin X-nya. DX-nya tidak ikut ya. Turunan X adalah 1, turunan 1 adalah 0. Integral sin adalah min cos X. Integral dari min cos X adalah min sin X. Lalu kalikan miring. Plus dulu X dikali min cos X ini. Kemudian dikurangi 1 kali min sin X. Nah, ini minnya ke depan ya. Jadi min X cos X, ini min kali min plus sin X plus C. Gitu. Yang ketiga, ini yang ketiga, kita cara tabel, berarti kolom turunannya adalah X kuadrat, diturunkan 2X, turunan 2X adalah 2, turunan 2 adalah 0. Kemudian yang diintegralkan adalah dV-nya ya, cos 3X min 1, integralnya adalah 1/3 sin 3X min 1. Ini caranya, apa namanya, dihitung tersendiri. Apakah saya menghitungnya? Oh enggak. Ini dihitung tersendiri ya, dengan menggunakan pemisalan U ya gitu. Jadi U sama dengan 3X min 1 kayak gitu. Jadi integralnya 1/3 sin 3X min 1. Diintegralkan hasilnya ini. Diintegralkan lagi ini. Kemudian hasilnya adalah X kuadrat dikali 1/3 sin 3X min 1. Dikurangi 2X kali min 1/9 cos 3X min 1. Ditambah 2 kali min 1/27 sin 3X min 1. Jadi hasilnya akhirnya ini. Yang keempat, U-nya 6X, dV-nya ini ya, X tambah 2 pangkat 5. Kemudian yang kolom turunannya adalah 6X, diturunkan turunan 6X adalah 6, turunan 6 adalah 0. Integral dari X tambah 2 pangkat 5 ini pakai pemisalan U ya, dengan substitusi. Integralnya adalah 1/6 X tambah 2 pangkat 6. Diintegralkan lagi dengan menggunakan pemisalan lagi, substitusi dengan misalkan U gitu. Jadi didapat 1/42 X tambah 2 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 6X dikali 1/6 X tambah 2 pangkat 6 dikurangi 6 kali 1/42 X tambah 2 pangkat 7. Ini 6-nya boleh dibagi habis. Ini 6/42 juga dikecilkan jadi 1/7. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Gitu. Tadi tersendiri saya terpisah. Tadi kan ini oret-oretannya lah untuk menentukan integral X tambah 2 pangkat 5. Ini dimisalkan dengan U-nya X tambah 2. Diintegralkan berarti DU per DX sama dengan 1. Integral diturunkan ya, sorry. Turunan X adalah 1. Jadi DU-nya adalah sama dengan 1 DX. Maka DX adalah DU. Nah, berarti X tambah 2-nya diganti dengan U. Jadi U pangkat 5. DX-nya diganti dengan DU. Jadi integral U pangkat 5 DU. Diintegralkan jadi 1/6 U pangkat 6. U-nya ganti lagi dengan X tambah 2. Jadi 1/6 X tambah 2.
eh, pangkat 6. Jadi tadi dimasukkan ke yang tabel yang tadi, yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian yang ini oret-oretannya sebelah sini tuh. Sama kayak tadi ya, dimisalkan dengan U-nya X tambah 2, lalu diturunkan, lalu gantilah dengan U. Jadi mengintegralkannya lebih mudah. Ya, ini 1/6 keluar, ini diintegralkan berarti 1/6 tambah 1, U pangkat 6 tambah 1, jadi hasilnya 1/42, U-nya diganti dengan X tambah 2 pangkat 7, jadi dimasukkan ke tabel yang ini oret-oretannya, seperti itu. Nah, anak-anak, itulah materi pada hari ini yang kita bahas. Semoga bisa dipahami ya. Jika masih belum bisa dipahami, tanyakan kembali kepada gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.